Halo Klinikers, jumpa lagi dengan saya Hendy. Kali ini saya akan mengangkat kisah misteri yang berjudul Kos Bunga Melati, yang dialami oleh teman terdekat saya yang bernama Citra. Tepatnya pada tahun 2013, pertengahan tahun, sekitar bulan Mei atau Juni. Oke, langsung aja. Berawal dari meninggalnya orang sekitar atau warga, salah satu warga di sekitar kos tersebut, dan suara gagak di malam harinya. Awal masuk kos, waktu itu tidak ada yang aneh seperti kos pada umumnya. Bentuk kos itu seperti rumah biasa, ada sekitar 5 kamar di lantai bawah dan 5 kamar di lantai atas. Singkat cerita, setelah ada salah satu warga sekitar yang meninggal dunia di daerah kos tersebut, malam harinya terdengar suara gagak. Anehnya, pada malam itu Citra sedang mengerjakan tugas dan mencium aroma bunga melati sangat kuat dari kamarnya. Tapi Citra masih berpositif thinking bahwa mungkin teman sebelah kamarnya yang bernama Isna memakai wangi-wangian tersebut. Lalu tiba-tiba Citra keluar kamar, berjalan ke toilet. Pada saat itu Citra berpapasan dengan temannya yang bernama Sinta. Dira ini adalah penghuni kos lantai 2 yang dimana kamarnya tepat di atas kamar Sinta. Mereka berdua, yaitu Sinta dan Citra, sama-sama mencium aroma bunga melati yang diduga Isna yang kamarnya terletak tepat di antara kedua kamar mereka menggunakan wangi-wangian tersebut. Dan pagi harinya Citra pun bertanya kepada Isna soal wangi-wangian tersebut, aroma bunga melati. Dan lagi-lagi anehnya, Isna pun tidak mencium atau menggunakan parfum-parfum atau wangi-wangian tersebut. Mulai dari situ Citra mulai gelisah karena keganjalan aroma dari mana berasal. Berlanjut di pagi hari itu juga, Ranti, yaitu penghuni kamar lantai 2, masuk kos membawa tas seperti baru mudik yang mengejutkan anak-anak kos lainnya yang lagi kumpul di ruang tamu karena mereka kira Ranti berada di kos dari semalam. Sore harinya Rina, yaitu penghuni kos lantai 2 lainnya, mendengar suara gemericik air dari arah toilet. Ternyata waktu Rina mengecek toilet tersebut, tidak ada keran yang terbuka dan tidak setetes pun air keluar. Suara gemericik air pun menghilang. Entah dari mana suara air itu berasal. Dan akhirnya terungkap sudah pada saat mereka semua kumpul di ruang tamu ngobrolin kejadian semalam. Ranti pun menyambung obrolan. Ternyata alasan Ranti pergi dari kos sangat mendadak semalam dan tidur di kos temennya yang jauh dari kos tersebut, karena pada saat Ranti sedang melakukan sholat isya, tiba-tiba Ranti diganggu sosok berwajah hancur. Pecahlah suasana kos jadi tidak kondusif setelah dengar kejadian yang dialami mereka. Keputusan telah diambil mereka dengan cara membagi 2 grup untuk tidur bersama. Satu grup terdiri dari 4 orang dan 3 orang, yang mana mereka menempati 2 kamar di lantai 1. Sedangkan beberapa anak kos lainnya di lantai 2, mereka tetap tidur di kamar masing-masing karena merasa tidak terganggu dan acuh akan hal tersebut, kecuali Ranti karena cuma dia yang melihat sosok seram itu. Ranti tetap memilih pergi ke kos temennya yang jauh dari kos tersebut untuk sementara waktu. Terjadi lagi di pagi harinya oleh penghuni kos yang bernama Ita di lantai 2. Satu persatu mereka menjawab
Tidak ada, tak satupun orang yang mempunyai spray warna putih. Akhirnya mereka menjelaskan kejadian aneh tersebut kepada Ita yang sebelumnya Ita tidak tahu soal hal itu. Mereka pun membuat kesepakatan mengadakan doa bersama setelah sholat maghrib. Hari pertama dilakukan doa bersama di lantai 1, dan di malam harinya saat mereka tertidur di tengah malam terbangun karena suara gaduh di lantai 2. Tapi mereka tetap stay, tidak ada yang berani keluar kamar. Lanjut hari kedua, doa bersama yang dilakukan di lantai 2. Di tengah waktu mereka sedang melakukan doa bersama, terdengar keras suara kayu yang dibanting di lantai 2 dari arah jemuran sebanyak 2 kali. Akhirnya mereka pun nyerah dan tidak tahan oleh kejadian-kejadian itu dan memutuskan untuk lapor kepada bapak kos, yang dimana bapak kos tinggal di suatu daerah atau jauh dari kos itu, bisa dibilang beda kecamatan. Bapak kos pun bergegas datang bersama orang pintar atau paranormal dan langsung melihat semua sudut area kos. Menurut si bapak, si orang pintar atau paranormal tersebut menjelaskan bahwa sedang ada renovasi rumah tua di daerah itu, dan salah satu penunggunya atau makhluk halus menyukai aura dari salah satu anak kos dan akhirnya mengikutinya. Berakhirlah kejadian-kejadian aneh tersebut setelah si bapak ini melakukan ritual yang dimana dilakukannya di ruangan kosong yang ada di kos itu. Bagi kalian yang punya cerita tentang hal-hal mistis yang dialami oleh kalian, tulis di kolom komentar atau DM di Instagram saya yang ada di deskripsi.